Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok kita izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan mobil listrik di Indonesia. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rian Eka Haryana Raihan, yang kedua ada Surya Bagus Rizky Prasetya, yang ketiga ada Septian Hermawan, yang keempat ada Torik Ahmad Baihaqi. Selanjutnya yaitu latar belakang. Saat ini penggunaan kendaraan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Menurut Sujoko tahun 2021, pemerintah mendukung pengembangan mobil listrik sebagai solusi untuk mencapai ketahanan energi dalam sektor transportasi yang bersih dan ramah lingkungan. Mobil listrik dianggap sebagai alternatif untuk mengurangi polusi udara dan emisi gas buang akibat penggunaan bahan bakar minyak pada kendaraan konvensional, serta dapat meminimalisir dampak perubahan iklim. Penggunaan mobil listrik juga diharapkan dapat mengatasi masalah polusi udara di kota-kota besar dengan tingkat emisi yang jauh lebih rendah atau mendekati nol jika dibandingkan dengan kendaraan berbasis internal combustion engine, menurut Nisa dan Susanti tahun 2023. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada sejarah mobil listrik. Inovasi penggunaan mobil listrik pertama sebenarnya telah diperkenalkan pada tahun 1828 dan pertama kali diproduksi pada tahun 1884. Pada periode 1897 sampai 1900, mobil listrik menguasai 28% dari total kendaraan di pasaran. Pada masa itu, mobil listrik lebih diminati, tetapi mobil berbahan bakar minyak berhasil menguasai pasar karena harga minyak dunia yang masih rendah. Akibatnya, mobil listrik terlupakan dan ditinggalkan hingga pada tahun 1996, ketika konsep EV1 dari General Motors muncul dan menjadi sangat populer, menandai kebangkitan mobil listrik. Keberhasilan General Motors ini mendorong produsen mobil terbuka lainnya seperti Ford, Toyota, dan Honda untuk memperkenalkan produk mereka di sektor mobil listrik dengan keunggulan masing-masing. Yang kedua ada dukungan pemerintah Indonesia terhadap mobil listrik. Pemerintah menunjukkan komitmen serius dalam dukung industri teknologi mobil listrik dengan memberikan berbagai insentif untuk mempercepat program kendaraan berbasis listrik atau KBL. Ini diatur dalam Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program KBL berbasis baterai untuk transportasi jalan. Baik, berikut Selanjutnya, ini adalah restrictor diagram mengenai perkembangan mobil listrik di Indonesia. Untuk perkembangannya sendiri dimulai dengan memilih motor listrik yang sesuai untuk digunakan sebagai penggerak mobil listrik, kemudian memilih baterai yang sesuai untuk penggunaan mobil listrik. Motor dan baterai ini akan digunakan oleh produsen mobil untuk menciptakan mobil listrik. Kemudian perlu adanya sinergi antara produsen dan uh, produsen mobil listrik dengan produsen energi sehingga menciptakan sebuah infrastruktur mobil listrik atau infrastruktur pengisian daya dari mobil listrik tersebut. Kemudian adanya campur tangan dari pemerintah yaitu berupa dukungan kepada produsen dan produsen mobil listrik dan juga produsen dari pencipta atau produsen dari kelistrikan. Kemudian pemerintah juga berpengaruh kepada infrastruktur yang ada berupa tempat pengisian daya dari mobil listrik tersebut
kemudian berpengaruh kepada harga dari mobil listrik tersebut yang akan mempengaruhi dari keputusan konsumen untuk melakukan pembelian mobil listrik. Baik, hanya itu saja risk picture diagram, kemudian akan dilanjutkan oleh Torik. Di sini ada repeater diagram. Setelah ada WBS yaitu work breakdown structure. Work breakdown structure digunakan untuk pengorganisasian proyek yang memecah proyek ini menjadi komponen yang lebih kecil. Pertama ada persiapan awal. Persiapan ini terdiri tentang evaluasi potensi secara teknis, ekonomis dan juga sosial dari pengembangan mobil listrik ini. Juga ada tentang penentuan layak atau tidaknya sebuah proyek mobil listrik ini dilaksanakan. Selanjutnya ada analisis. Nah, analisis ini berdasarkan analisis pasar yang digunakan untuk memahami permintaan dan preferensi konsumen terhadap mobil listrik. Dan juga terhadap pesaing dan juga peluang pasar untuk mobil listrik ini di Indonesia. Kedua ada desain dan perancangan. Nah, di sini ada perancangan itu yaitu perancangan konsep, yaitu penyusunan konsep awal mobil listrik berdasarkan hasil studi kelayakan. Kemudian ada juga perancangan sistem propulsi atau desain sistem motor untuk penggerak. Kemudian ada perancangan baterai, yaitu berisi tentang spesifikasi dan desain baterai yang akan digunakan. Kemudian ada prototype. Sebelum memproduksi masalah sebuah produk, tentu saja harus ada prototype terlebih dahulu. Nah, prototype ini dibuat berdasarkan desain konseptual yang telah dibuat dan juga pengujian awal komponen utama dan integrasi terhadap sistem. Lalu ada produksi. Setelah dilaksanakan prototype dan diuji coba, kemudian kita mempersiapkan fasilitas produksi untuk produksi massal mobil listrik ini. Dan juga pembentukan rantai pasokan dan manajemen logistik dan juga terhadap faktur komponen kendaraan seperti mesin, baterai dan juga bodi mobil. Lalu ada infrastruktur. Infrastruktur ini digunakan untuk menetapkan lokasi strategis untuk stasiun pengisian listrik terhadap mobil ini dan juga konstruksi fisik stasiun pengisian dengan mempertimbangkan regulasi dan persyaratan teknis. Kemudian ada pemasaran. Pemasaran ditetapkan untuk memperkenalkan mobil listrik ini kepada konsumen yang potensial. Setelah mendapatkan konsumen yang potensial, kita juga harus membuat strategi penjualan mobil tersebut. Kemudian ada penjualan dan juga target penjualan. Setelah pemasaran dilakukan, kemudian kita akan menjualkan produk yang dibuat yaitu mobil listrik tersebut dan juga bagaimana penerapannya di lapangan. Terakhir ada evaluasi terhadap penjualan ataupun mobil listrik tersebut, yang dimana evaluasi ini dilakukan untuk mencari kekurangan ataupun menambahkan inovasi terbaru terhadap mobil listrik ini. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, pengembangan mobil listrik di Indonesia melibatkan integrasi teknologi baterai canggih dan beragam jenis motor listrik, serta infrastruktur pendukung seperti jaringan stasiun, penggunaan pengisian AC atau DC. Infrastruktur ini tidak hanya menyebar luas di seluruh Indonesia, tetapi juga menerapkan ilmu teknologi fast charging dan energi terbarukan untuk mendukung mobilitas berkelanjutan. Regulasi pemerintah, termasuk insentif fiskal dan regulasi lingkungan terkait emisi serta inisiatif strategis, menjadi kunci dalam mendorong adopsi mobil listrik. Faktor persepsi dan preferensi konsumen seperti tingkat adopsi, harga, dan ketersediaan infrastruktur pengisian
juga berpengaruh pada strategi pemasaran dan pengembangan produk. Next. Tahapan awal proyek melibatkan studi kelayakan menyeluruh untuk mengevaluasi aspek teknis, ekonomis, dan sosial, serta analisis pasar untuk memahami potensi pasar dan pesaing. Pembentukan tim proyek yang terampil dan terorganisir dengan baik juga penting dalam fase persiapan ini. Fase desain dan pengembangan mencakup perancangan konsep hingga pengembangan software kendaraan dengan fokus pada integrasi sistem propulsi, baterai, dan sistem elektronik. Produksi prototipe menjadi langkah berikutnya, di mana pembuatan, pengujian, dan validasi performa menjadi prioritas sebelum memasuki tahap produksi massal. Infrastruktur pengisian yang solid juga penting, termasuk perencanaan jaringan stasiun pengisian dan integrasi dengan jaringan listrik nasional. Tahapan pemasaran, regulasi, dan penelitian lanjutan menjadi pilar strategis dalam menjaga dan mengembangkan industri mobil listrik di Indonesia. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah,